Teresia Novaliza Pardosi NPM 1901010351 Grup PGA 7 Kesenian. Kita akan membahas seni tari. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu seni tari. Seni tari adalah salah satu cabang seni yang melekat erat dengan budaya yang ada di Nusantara. Perkembangannya pun cukup pesat, bisa dilihat dari banyaknya seni tari modern yang eksis pada zaman sekarang. Banyak hal dalam seni tari yang dapat menarik minat peminatnya, mulai dari gerakan tangan, gerakan kaki, lirikan mata, ekspresi wajah, hingga busana. Semua hal itu terlihat sangat elok. Secara koreografi, bentuk tari dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tari tunggal. Tari tunggal yaitu penarinya hanya ada 1 orang. Dan yang kedua adalah tari pasangan. Tari pasangan itu seperti yang menarikan ada 2 orang yang berpasangan. Dan tari kelompok adalah penarinya terdiri dari beberapa orang yang membentuk kelompok. Macam-macam ragam gerak tari. Ragam gerak tari ada yaitu gerak tari dari tarian klasik. Yang kedua, ragam gerak tari dari tari kerakyatan. Yang ketiga, ragam gerak dari tari kreasi baru. Dan yang keempat, gerak imitatif. Gerakan yang kelima adalah gerak imajinatif. Yang keenam, gerak maknawi. Yang ketujuh, gerak murni. Lalu, unsur utama dari seni tari sebuah gerakan tidak dapat dikatakan sebagai sebuah tarian apabila tidak memenuhi 3 unsur. Apabila salah satu saja pada unsur tersebut tidak ada, maka gerakan itu tidak dapat dikatakan suatu tari. Apa sajakah unsur itu? 1 yaitu wiraga. Wiraga yaitu suatu tarian yang mengharuskan menampakkan gerakan pada posisi badan, baik itu pada posisi duduk atau berdiri. Dan yang kedua yaitu wirama. Wirama yaitu suatu seni tari yang harus mempunyai unsur irama yang bisa menyatukan dari gerakan badan dan musik pengiringnya, baik daripada segi tempo ataupun iramanya. Dan yang ketiga adalah wirasa, yakni suatu wirasa tarian yang mampu untuk menyampaikan suatu perasaan, pesan yang melalui gerakan suatu tarian, serta ekspresi dari penarinya. Sebelumnya kita sudah membahas seni tari. Kita sudah mengetahui apa itu seni tari, dan kita juga sudah tahu unsur-unsurnya, gerak-geraknya kita sudah mengerti. Nah, jadi di Indonesia ini terdapat banyak sekali jenis-jenis tari daerah yang berasal dari daerah-daerah tertentu. Jadi pada kali ini kita akan membahas tari dari daerah Solok, Minangkabau, Sumatera Barat, yaitu tari piring. Nah, kita akan mengetahui apa itu tari piring, bagaimana gerakan-gerakannya, bagaimana sejarahnya, kita akan mengetahuinya. Selanjutnya kita akan membahas tari piring. Baiklah, kita akan membahas tari daerah dari daerah Solok, Minangkabau, yaitu tari piring. Tari piring berasal dari daerah Solok, Minangkabau. Tarian tersebut menggambarkan kehidupan para petani yang sedang bercocok tanam hingga kegiatan saat musim panen tiba. Salah satu alat atau properti utama yang dipakai untuk menarikan tarian ini adalah piring. Jenis tari piring adalah tari tradisional kerakyatan berkelompok. Tari piring berasal dari Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Minangkabau. Di dalam bahasa Minangkabau, tari piring dikenal dengan istilah tari piriang. Tari tersebut menjadi simbol kebudayaan daerah masyarakat setempat yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan dengan baik. Kini, tarian tidak hanya dipentaskan di kota Solok saja, melainkan juga telah dipentaskan di berbagai acara nasional bahkan hingga internasional. Masyarakat percaya bahwa tari piring sudah ada sejak abad 12 Masehi. Seni tari menjadi salah satu warisan budaya turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Minangkabau. Gerakan tari piring pada umumnya adalah meletakkan 2 piring di atas 2 telapak tangan. Penari mengayunkan piring dalam gerakan-gerakan yang cepat
diselingi dengan mendentingkan piring atau 2 cincin di jari penari terhadap piring yang dibawanya. Pada akhir tarian, biasanya piring-piring yang dibawakan oleh para penari dilemparkan ke lantai dan para penari akan menari di atas pecahan-pecahan piring. Fungsi dan tujuan tari piring. Tari piring dulu hanya dipentaskan dalam acara-acara tertentu saja. Contohnya adalah pada upacara adat, upacara pernikahan, upacara setelah panen padi, maupun hasil bumi lainnya, khitanan, dan pengangkatan penghulu. Tari tersebut digelar sebagai salah satu bentuk rasa syukur yang diungkapkan oleh masyarakat kepada Allah yang telah memberikan hasil panen yang melimpah. Namun, orang zaman dahulu percaya bahwa ungkapan rasa syukur tersebut ditujukan kepada Dewi Padi bernama Sangsri. Seiring dengan perkembangan zaman, tari tersebut juga dipentaskan dalam berbagai acara. Contohnya adalah untuk menyambut tamu agung, festival, pameran, menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia dan hari-hari besar lainnya. Makna dalam tari piring. Saat menari, penari menggenggam 2 piring menggunakan telapak tangan, lalu digerakkan dengan cepat dengan cara diayunkan ke depan dan ke belakang, dentingan 2 cincin dan piring menjadi selingan bunyi saat penari mengetukkan jari ke piring. Di dalam pertunjukan tari piring, piring-piring disusun di atas telapak tangan. Hal ini mempunyai makna sebagai simbol yang ditujukan kepada Tuhan. Selain itu, tari tersebut menjadi wujud rasa syukur yang dipanjatkan kepada Tuhan. Baiklah, sampai di situ penjelasan tentang tari piring, tentang tarian dari daerah Solok, Minangkabau.